Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tamyizi ay haza babu tamyizi. Bermula ini babu tamyizi itu bab tamyiz. Qauluhu bermula ucapan musannif at-tamyizu huwal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minaz zawati, yaitu lafaz at-tamyizu huwal ismul mansubu dan seterusnya. At-tamyizu bermula tamyiz, huwa ya tamyiz, al-ismu itu isim, al-mansubu yang dibaca nasab, al-mufassiru yang menjelaskan, lima terhadap perkara, imbahama yang masih samar apa ma, minaz zawati nyatanya dari zat-zat. Nah, sebelum dilanjut, zawat itu jamak muannas salim dari zat. Ngerti? Yo. Ilam ketahuilah siapa kamu, an-tamyiza bahwasannya pada sesungguhnya tamyiz, an-tamyiza pada sesungguhnya tamyiz ala salasati aksamin itu terbagi menjadi 3 bagian. Al-awalu bermula yang pertama, ayakuna itu bahwasannya ada apa tamyiz, mankulan itu yang dipindah. Nah, dengerin, mangkul maksudnya buat yang lain. Mangkul itu isim maf'ul, nakola yang qalu naklan fawa nakil wazaka mangkul. Maksudnya kalian baca kitab dipraktekkan nahwu sorobnya. Oke, yuk lanjut. Mankulan itu yang dipindah, minal fa'ili dari fa'il. Nahu toba zaidun nafsan, itu sumpama lafaz toba zaidun nafsan. Toba bagus siapa zaidun zaid, apanya nafsan dirinya. Takdiruhu bermula kira-kiranya toba zaidun nafsan, tobat nafsu zaidin itu lafaz tobat nafsu zaidin. Tobat bagus siapa, tobat bagus nafsu zaidin apa dirinya zaid. Nah, asalnya begitu. Toba zaidun nafsan itu asalnya tobat nafsu zaidin. Nah, kenapa tobat? Kalau tadi zaidun kok toba? Akan zaidun muzakkar. Kalau nafsan nafsun itu muannas majazi seperti syamsun. Biar tahu maksudnya. Kok sekarang tobat? Oh, nafsun itu muannas, tapi muannasnya muannas majazi seperti lafaz syamsun. Oke? Nah, itu yang saya maksud. Aska langsung dipahami Andre. Makanya harus serius, ayo. Asani bermula yang kedua, ayakuna itu bahwasannya ada apa tamyiz, tafsiron itu menjelaskan, lil adadi bagi bilangan. Nahu ingdi isruna dirhaman, itu seperti lafaz ingdi isruna dirhaman. Ingdi itu tetap di sisiku, isruna bermula 20, apanya dirhaman dirhamnya. Asalisu bermula yang ketiga, ayakuna itu bahwasannya ada apa tamyiz, tafsiron itu menjelaskan, lil maqadiri bagi kadar. Bukan kadar, mikdar itu ukuran. Ukuran itu kan macam-macam, ada kalanya literan, isi, ada kalanya panjang. Itu mikdar, paham nggak? Paham jelas nggak? Ya. Jamaknya makodir, oke? Itu pak lagu gambus pak, lagu gambus, magadir, gimana tadi? Pada apa? Lah. Itu takdir, ada juga yang magodir takdir. Ngerti maksudnya Pri? Nah, yang dimaksud di sini magodir itu ukuran, oke, perkiraan. Oke, lanjut. Lil maqadiri bagi ukuran. Nahu ingdi ritlun zaitan waman wanun tamron. Wamin wanun tamron. Ingdi itu tetap di sisiku. Ritlun bermula ritel apa? Satu kaki. Ritlun bermula satu kaki. Ya. Maksud nama takaran.
Ritelun itu sama dengan liter, literun. Didengerin, aduh, jangan main sendiri. Disimak kitabnya. Ono rosit no. Lihat kitab dulu. Alvin juga yo. Ingdi itu tetap di sisiku. Ritlun bermula satu kati. Iya. Apanya? Zaitan, minyaknya. Ya. Wamin wanun dan satu kantong. Ya. Apanya? Tamron, kurmanya. Ya. Waqad masalah dan betul-betul telah mencontohkan siapa musonif. Bisalah sati musulin dengan Itu kitabmu ada bi. iya. Kalau kitab kalian kan salah satu musulin ya. Boleh nggak apa-apa. Ayo. Bisalah sati musulin dengan 3 beberapa contoh. Lil mankuli bagi tamiz mankul. Ya. Minal fa lil mankuli bagi tamiz yang dipindah, minal fa'ili dari fa'il. Wahwa dan bermula tamiz mankul qauluh Al-fa'il. wahwa dan bermula tamiz mankul minal fa'il qauluhu bermula ucapan musonif. Tasob babaz Bahwa dan bermula al-mangkul minal fa'il qauluhu itu ucapannya musonif. Enggak semuanya qauluhu itu mubtada. Di situ khobar. Gitu loh. Paham, Bre? Paham. Lah, sembarangan. Ayo ulangi benar. Wahwa dan bermula lil mankul minal fa'il qauluhu itu ucapannya musonif. Tasob baba zaidun arkon, yaitu lafaz tasob baba zaidun arkon. Tasob baba mengucur atau mengalir. Bercucur atau bercucuran. Tasob baba bercucuran, siapa Zaidun Zaid, apanya? Arkon, keringatnya. Fazaidun maka bermula lafaz zaidun. Fa'ilun itu fa'il. Ya. Wa arokon dan bermula lafaz wa arokon. Ya boleh gitu kan, boleh arkon, boleh arokon. Wa arokon dan bermula lafaz arokon. Tamyizun itu tamyiz. Wa takdiru dan bermula kira-kiranya tasob baba zaidun arkon. Tasob baba arku zaidin itu lafaz tasob baba arku zaidin. Tasob baba bercucuran, arku zaidin apa? Keringatnya Zaid. Ya. Falama usnida maka ketika disandarkan apa tamyiz? Apa al-fi'lu fi'il lah, malu. Ketika disandarkan apa al-fi'lu fi'il ila zaidun pada lafaz zaidun, Zaidin aja lah. ila zaidin pada lafaz zaidin, imbahamat maka samar. Ya, dibilangin kalau jawab tegaskan jawabnya lama biar kalian cengkram betul mana syarat mana jawab. Falamma usnida imbahamat maka menjadi sama. Nah, gitu loh. Falamma usnida inbahamat maka menjadi samar. Apa nisbat? Apa an-nisbatu? Apa nisbatnya Zaid? Nisbatnya nisbat. Apa maksudnya nisbat? Nisbat yang ada pada bercucuran. Gitu loh, kan tadi tasob baba Zaidun itu kan mengisnadkan Zaid kepada lafaz tasob baba. Zaid bercucuran. Bercucuran ini apanya? Ngantuknya kayak odol. Cuci muka ya no. Udah ke senter ngantuk. Dilihat sama mamang lu. Lu lewat sini nggak usah muter-muter karuan. Ayo lanjut. Imbahamat falamma usnida imbahamat maka samar apa an-nisbatu nisbatnya bercucuran. Fafassaroha maka menjelaskan ha pada Siapa musonif? Fafasaro maka menjelaskan siapa musonif ha pada nisbat. Nah gitu. Bil arokon dengan lafaz arokon. Udah situ dulu dah. Udah diperhatikan. Ini kita jelaskan. Aku mau dulu. Oke.
Ini pakai ini, kalau nggak pakai ini nggak kenceng ya. Jadi perhatiin ya, ini mumpung pembahasan baru, maksudnya bab tamyiz. Kemarin kan hal udah, sekarang tamyiz dipahami supaya nanti kedepannya enak kali ya. Ini bismillahnya dihapus kemarin, diresatukan. Wah, akhir. At-tamyizu huwa al-ismu. Pelajarannya emang gua nggak hafal apa. Al-mansubu al-mufassiru lima in bahama minal zawat. Tuh, kata kuncinya zawat. Kalau kemarin bab hal kan, bab hal kemarin kan al-hayat. Oh, ini punya hal. Nah, kalau punya tamyiz zawat sama. Yang bedanya kan cuma itu doang. Apa maksudnya? Ini bedanya. Emang belum beli isi spidol apa? Nah, ini terangan nih. Berarti kan apa itu tamyiz? Secara harfiah, secara makna, tamyiz itu penjelas atau pembeda. Ngerti maksudnya? Ya boleh diartikan penjelas saja lah yang paling enak. Maka kalau kalian mengenal kaidah, lihat dulu judulnya, hal keadaan. Oh berarti makanya yang ditafsiri sama hal hayat. Hayat kan keadaan. Ngerti kan? Maf'ul bih yang dikerjakan dengannya berarti menjadi sasaran. Maf'ul fa'il. Maf'ul fa'il yang kemarin ada dua, dorog zaman, dorog makan. Ingat ya? Berarti yang dikerjakan di dalamnya. Ini ada kalanya waktu, ada kalanya tempat. Maka dorog zaman, dorog nyambung nih. Nah sekarang tamyiz. Tamyiz itu penjelas. Apa maksudnya penjelas? Secara harfiah. Kalau secara definisi, nah ini huwa al-ismu. Syaratnya tamyiz adalah isim. Apa isim? Kata benda. Al-mansubu yang kedua, yang dibaca nasob. Ini nggak usah ditulis kok. Ini syarat yang pertama, isim. Yang kedua, dibaca nasob. Yang ketiga nih, panjang. Al-mufassiru liman bahama minaz zawat. Yang menjelaskan zat-zat yang samar. Apa maksudnya zat yang samar? Nah ini dijelaskan oleh Imam Al-Maghribi. Zawat al-mubhamah itu ada tiga. Nah, apa maksudnya tiga? Nanti disebutkan tamyiz. Ini penjelasan. Itu mangkulun, digubah pertama dari fa'il. Oh. Yang kedua minal adat, bilangan. Yang ketiga minal maqadir. Perhatikan. Fa'il itu maksudnya bagaimana? Nih. Toba zaitun. Nah, perhatikan, ini dulu saya kasih contoh. Kalau toba zaitun, kalau dalam contoh dalam kitab matan, tasobbaba zaitun. Zait ini bagus. Kan secara maknanya toba zaitun, toba bagus. Siapa zaitun? Zait. Siapa yang bagus? Zait. Ah, kalimat toba zaitun, zait itu bagus. Kan bagusnya zait macam-macam. Bagus apanya? Bajunya, rumahnya, motornya, mobilnya, atau perilakunya, jiwanya, dirinya. Oh, ternyata toba zaitun itu al-ikhbar, memberi kabar.
al-ibad bitayyibi Zaidin, dengan kebagusan Zaid. Cuman kebagusan Zaid ini kan umum, diperhatikan perempuan kebiar nyambung, paham kan? Begitu dikasih umpamanya, kalau contoh dalam kitab nafsan, oh nafsan itu menjadi penjelas tentang bagus yang ada pada Zaid. Nyambung nggak? Zaid ini kalau contoh dalam kitab yang lain, dalam kitab matan kan apa tadi? Tasob baba Zaidun Arkon, kan gitu. Ini kan menisbatkan berjujuran. Loh, Zaid ini berjujuran. Berjujuran apanya? Ada kalanya berjujuran air matanya. Kenapa dia nangis? Palanya kejedot. Sakit, nangis dia. Loh iya kan? Ada kalanya nangis dia. Kenapa nangis? Dan ketawa Kupang. Ya enggak? Lah Kupang enggak punya duit, nangis. Atau mungkin berjujuran darahnya. Emang kenapa? Kesandung Pak. Kesandung kenapa? Kesandung rata. Jalannya meleng rata, tempat rata kesandung. Ya enggak? Sama kejedut awang-awang. Masa awang-awang bisa jedot? Kan aneh. Kejedot awang-awang kesandung rata. Itu orang lucu. Awang-awang itu udara masa bisa jedot? Tempat rata masa bisa tergelincir? Itu kritik tajam itu sebenarnya. Nah, perhatikan, lafaz toba Zaidun nafsan itu asalnya tobat nafsu Zaidin. Ini diperhatikan. Oh, nafsu fa'il. Asalnya kan toba Zaidun nafsan itu adalah kalimat tobat nafsu Zaidin. Cuman kalau redaksinya dirinya Zaid itu bagus, itu kurang keren. Paham nggak maksudnya? Kurang kerennya bagaimana? Ibarat omongan itu nggak bikin audien penasaran. Oh, Zaid mah orangnya bagus Pak. Apa namanya? Datar omongan itu. Paham nggak? Ini kita belajar bahasa nih. Kalau diperhatikan. Tapi kalau wah Zaid mah cakep Pak. Cakep apanya deh? Nafsan, dirinya. Oh, ngerti kan? Itu kan Zaid cakep. Itu kan bikin orang penasaran. Lo cakep apanya sih? Nyambung kan? Nah, itulah fungsi daripada yes. Paham deh? Aska, mingkem. Maaf, lu emang gak punya duit. Sama sama Alvin, ya gak? Ntar dibagi Pak. Lah saya mah siap aja bagi. Yang penting jalan weekend. Lu Jumatan kemarin ketahuan lu berangkat Jumatan tuh Ndrek. Sama lu kali ya Ndrek. Jalan kaki. Ada saya diumpetin. Itu Aska. Terus ngeliatin ke dalam, ternyata Adi juga sama. Sama lu ya? Sama siapa? Udah diem lu? Ya, emang sama lu kok. Ya gak? Nyambung nih. Nah itu yang pertama namanya tamyiz, tapi mangkul. Mangkul itu dipindah dari fa'il. Itu penjelasannya. Asalnya tobat nafsu Zaidin, nafsunya dibuang, Zaidin menempati lafaz nafsu kan dibaca rofa. Tobat Zaidun, nafsin yang di sini fa'il digubah di sini tobat Zaidun nafsan menjadi tamyiz. Terus kenapa? Kan kalian pasti timbul pertanyaan, Pak, kenapa ini tobat Zaidun baknya nggak ada taknya? Sementara tobat nafsu Zaidin ini ada taknya, tak taknis. Nafsun tadi udah saya jelaskan itu muannas, perempuan. Mana nggak ada taknya? Nah muannasnya
majazi. Nyambung, termasuk yadun tangan. Ya kan? Makanya coba kalian lihat di dalam ayat. Ya ayatuhan nafsu. Itu kan bukan ayyuha, tapi ayatuha. Ngerti kan? Terus sifatnya lagi. Ya ayatuhan nafsu al mutmainnah. Nah, kan bukan mutmain tapi mutmainnah. Itu menandakan nafsu itu mu'annas. Mu'annasnya, mu'annas terbagi dua. Ada mu'annas hakiki, ada mu'annas majazi. Mu'annas hakiki itu ya perempuan. Umpamanya Hindun. Hindun walaupun nggak ada taknya perempuan. Dakdun walaupun nggak ada taknya perempuan. Kalau Fatimah itu mu'annas lafzinya ya mu'annas, hakikinya juga mu'annas. Nah kalau Samsun, Nafsun, Yadun, Ainun, fiha ainun jariyah, nggak ada fiha ainun jarin. Nyambung nggak? Nah, ini kalau dalam alfiah mah alamatut taknisi takun wa alif wa ba'duhum qadaruha kal katib. Katib pun belikat itu muannas. Oke, nyambung. Nah sekarang yang kedua adat tamyiz tapi dipindah dari bilangan. Nih umpamanya kalau contoh di situ indi itu di sisiku, isruna bermula 20. Ini khobar, isruna mubtada. Udah, saya mempunyai 20. Akan orang bingung. Bilangan 20. 20 apa sih? Akan orang penasaran kan? Nah, umpamanya dikasih keterangan kitaban, kitabnya. Kitaban itu tamyiz. Tamyiz menjelaskan dari keumuman atau kesamaran adat yang ada pada lafaz isruna. Nah, yang dibaca nasab perhatikan. Itu mulai 11 sampai 99. Mulai itu dalam kitab dalam Al-Qur'an surat Yusuf, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ya kan? Nah, yang dibaca nasab itu hitungan 11 sampai 99. Nih, dibaca nasab. Kalau hitungan 3 sampai 10 itu dibaca jer. Contohnya perhatikan. Inggi umpamanya salah satu kitab zamannya apa? Kutub. Tuh, salah satu kutubin. Tuh, sampai umpamanya 99. Inggi tis'atun watis una kitaban. Tuh, kitaban. Ini oleh ini manasuk. Salah, bentar dulu. Salah saya kok terpengaruh 99. Nih, inggi udah kan sampai 10. Inggi asratu kutubin. Loh, kutub menjadi mudhof ilaih. Paham? Itu hitungan kemarin sudah saya wanti-wanti kalian ketika dalam bab kitab Nawakib bab adat. Nah, kalau 100 itu menjadi jer, dibaca jer kebanyakan. Walaupun ada sebagian yang dibaca nasab. Oke, nyambung nih. Paham ya? Nah, yang terakhir tamyiz tapi dipindah dari ukuran. Ukurannya ada dua. Ada ukuran benda cair dan ada ukuran benda, ya pokoknya ukuran takaran dengan ukuran. Takaran itu 1 liter, 2 liter,
Kalau bahasa Arabnya kati itu ritelun. Nih. Ukuran macam-macam. Ritelun kati. Ritelun itu hampir maknanya sama dengan kalau bahasa sekarang literun, liter. Ya kan? Ada kalanya satu sok. Satu sok itu kalau bahasa kitab dulu satu gantang. Ya, lu ngerti ukuran gantang nggak? Beli beras itu kan ada kalanya kilogram, kan berarti berat. Kalau liter itu kan berarti isi. Nyambung kan? Nah gitu loh. Paham kan? Sekarung isinya tergantung. Karungnya kecil ada yang 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Ada yang 50 kilo yang gede itu. Kalau 1 kintal kagak ada yang kuat ngangkat. Ya kan? Lah 50 kilonya beras dengan 50 kilonya semen kan gedean 50 kilonya beras karena semen isinya padat. Nyambung. Makanya emas itu sekilo itu cuman selembengan segini paling. Berat tapi dengan sekilo beras, ya banyakkan beras. Makanya kalau saya itu di mana-mana makan di warung-warung itu nasi itu nggak pernah dihitung kalau beli. Kelamaan lu mau ngitung sepiring berapa? Ya sama. Ini bahasa banyak lu bikin serius lagi. Iya kan? Emang lu pernah dihitung tidak kalau beli nasi uduk? Lauknya doang Pak, dibayar Pak. Nasinya nggak dihitung Pak. Lah iya nggak dihitung sama pembeli. Siapa yang mau dihitung? Ya. Oke, makodir ini contohnya. Nah umpamanya indi itu di sisiku indi kayak literon bermula seliter. Apanya zaitan? Zaitan minyak goreng atau mungkin petrolan, bensin. Ya, petroleum itu bahasa Inggris kan jadi bahasa Arab. Petrolan. Itu bensin lah. Oh nyambung. Nah itu diantaranya. Atau mungkin jarak. Umpamanya jarak itu indi. Umpamanya indi itu di sisiku sibrun. Bermula sejengkal, ini sin besar ya. Sibrun itu sejengkal. Ngerti kan? Segini 1 ziro. Kalau segini sehasta. Itu hitung-hitungan zaman dulu kan begitu. Nah, apa namanya? Tinggi seseorang itu biasanya 7 kali jengkalnya. Lu coba aja lu hitung. Jengkalan lu jengkalin di bambu atau di lantai lah. Atau di tembok. Nanti batasi yang ke-7. Nanti tinggi kalian tuh sesuai dengan 7 kali jengkal. Dan jengkal ini dengan kaki kan sama. Lu kan belum pernah meneliti itu kan. Kalau saya mah udah. Nah, coba lu sama nggak? Panjang. Ini kaki lu beginiin ke, ya kan? Itu sama. Nah, coba aja 7 langkah kalian itu sama dengan jarak kalian tingginya seperti itu. Begitu loh. Nah ini contohnya. Ini sibrun saya mempunyai sejengkal. Apanya? Argon. Buminya. Tanah. Waduh saya punya tanah udah sebanyak Pak. Berapa emang? Sejengkal. Kamu buat apaan? Buat diri doang Pak. Berdiri doang. Tidurnya gimana? Diri kali. Ya. Nah ini namanya adat mangkul tapi minal makojil. Paham kan ya? Nyambung ya? Perempuan lupa paham nggak? Lu Fitri, lu jangan sampai gua ngabus papan tulis lu. Nah ya oke lanjut. Masya Allah, yang penting paham lah. Ngaji masa paham lah, nah, semangat gitu loh. Jadi lanjut Pri. Dihabisin ini bab. Panggil. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musonif. Wa tafaqa'a Bakrun Syahman itu lafaz tafaqa'a Bakrun Syahman. Tafaqa'a berlemak siapa Bakrun Bakar? Tafaqa'a penuh. Tafaqa'a penuh siapa Bakrun Bakar?
Apanya? Syahman, lemaknya. Hmm. Asluhu bermula asalnya tafaqo'a bakrun syahman. Asluhu itu bermula itu khobar sekaligus mubtada. Qauluhu wa qauluhu tafaqo'a bakrun syahman. Asluhu itu bermula asalnya. Gitu loh, Bri. Biar paham. Asluhu itu bermula asalnya tafaqo'a bakrun syahman. Tafaqo'a syahmu bakrin, Ya. itu lafaz tafaqo'a bakru syahmin. Tafaqo'a penuh, siap apa syahmu bakrin, apa lemaknya bakar. Nah, perhatikan sebelum ente lanjut. Ini perhatian buat yang lain. Kenapa mengartikannya tafaqo'a bakrun syahman? Tafaqo'a penuh apa? Siapa bakrun? Karena bakar kan belakal. Oke, maka siapa? Kalau yang bawahnya tafaqo'a syahmu bakrin. Syahmu itu kan lemak. Lemak itu punya akal apa enggak? Enggak. Enggak, maka apa? Cara menarkib fa'il kan begitu. Kalau berakal siapa? Kalau tidak berakal apa? Ono Bahir apa? Diangkat kepalanya. Jafir. Tidur mulu lu samanya Habibi. Habibi ibaratnya gamelan, kalau nggak diketok nggak bunyi. Ya udah bodoh nanan. Ya terus. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musonif. Wa toba Muhammadun nafsan, yaitu lafaz toba Muhammadun nafsan. Wa toba dan bagus siapa Muhammad, apanya? Nafsan, dirinya. Asluhu itu bermula asalnya toba Muhammadun nafsan. Tobat nafsu Muhammadin, itu lafaz tobat nafsu Muhammadin. Tobat bagus apa nafsu Muhammadin, apa dirinya Muhammad. Wa dzakaro dan menyebutkan siapa musonif aidon halai juga sebagaimana tamyiz mankul minal fa'il. Misal ini pada dua contoh. Min tamyizil adadi, dari tamyiz adad. Wahuma dan bermula misal lain. Ya. Qauluhu itu. Nah gitu. Qauluhu. Bukan semuanya qauluhu bermula. Kalau itu kan khobar. Ayo. Qauluhu itu ucapannya musonif. Wastaro itu isrina gulaman wa malaktu tis'ina na'jatan, yaitu lafaz istaro itu isrina gulaman dan seterusnya. Ya. Wastaro itu dan membeli siapa saya isrina pada 20. Apanya? Gulaman, budaknya. Nah, budak laki-laki itu budak. Budak laki-laki. Apa? Apanya? Budak itu budak dulu itu diperjualbelikan kayak kambing. Emang nggak boleh disembelih. Kalau kambing kan boleh disembelih. Ya, kalau budak kan manusia, tapi diperdagangkan sebagaimana kambing gitu lah. Ayo. Wa malaktu dan memiliki siapa saya tis'ina pada 90. Apanya? Na'jatan, kambingnya. Kambing Jawa, kambing kacang kalau bahasa Jawanya. Kambing Jawa kalau bahasa Betawi. Kambing-kambing biasa yang nggak domba itu loh. Iya. Itu najah. Lu paham nggak? Paham. Biar kambing tipe kambing aja nggak ngerti. Gibas itu yang bulunya tebel, itu namanya gibas. Domba. Ngerti kan? Nah kalau kambing-kambing biasa itu najah. Gitu loh. Jamaknya ni'aj. Lu paham? Lu nggak ngerti bab kambing aja. Kalau masa sesama kambing aja nggak paham ya. Alvin, lu coba begini ya. Dengan kambing kan sama. Lah iya kan? Ya sembarangan. Ayo. Fagulaman maka bermula lafaz gulaman. Tamyizun itu tamyiz. 5 terhadap lafaz waqa'at yang jatuh. Alaihi atas ma. Apa isruna? Apa isruna? Apa lafaz isruna? Apa lafaz isruna? Wa na'jatan dan Itu udah dijelaskan kan? Isruna itu kan umum. 20 itu kan apakah 20 kambing, 20 kita, 20 orang, 20 macam-macam kan? Nah, na'jatan ayo. Wa na'jatan. Wa na'jatan dan bermula lafaz na'jatan. Tamyizun itu tamyiz. 5 terhadap lafaz waqa'at yang jatuh apa ma alaihi atas. Waqa'at yang terjatuh alaihi atas ma apa tisuna. Itu sendiri yang bikin ribet.
Waqa'at yang terjatuh alaihi atas ma apa tisuna lafat tisuna. Ya, gampang lah itu. Summa dzakaro kemudian menyebutkan siapa musonib alai aidon hale juga sebagaimana tamyiz adat. Misalnya ini pada dua contoh. Minal mankuli dari tamyiz yang dipindah, minal fa'ili dari fa'il, ba'da af'ali tafdili setelah af'al tafdil. Ah, berarti kan af'al tafdil masih ingat kalian kemarin? Ingat. Yang itu wazan af'ala, af'alu, tapi mempunyai makna lebih. Umpamanya afdolu lebih utama, akromu lebih mulia. Udah dia jangan mainan mulu. Ahsanu lebih tampan, akbahu lebih jelek. Enggak, ayo terus. Wahuma dan bermula misalah ini wa zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan, yaitu lafat wa zaidun akramu minka aban. Wa zaidun dan bermula zaid, akramu itu lebih mulia, minka dari kamu, apanya, aban bapaknya. Wa ajmalu dan lebih bagus, minka dari kamu, apanya, wajhan wajahnya. Fa zaidun maka bermula lafat zaidun, mubtadaun itu mubtada. Wa akromu dan bermula lafat akromu, khobaruhu itu khobarnya mubtada. Wa minka dan bermula lafat minka, jarun itu isim yang menjarkan. Wa jarun itu lafat yang huruf yang mengejarkan. Wa majrurun dan isim yang dijarkan. Muta'alikun yang berhubungan bi akromu dengan lafat akromu. Wa aban dan bermula lafat aban, tamyizun itu tamyiz. Asluhu itu bermula asalnya zaidun akramu minka aban. Al-fa'ilu asluhu itu bermula asalnya aban. Al-fa'ilu itu fa'il. Ai akramu abuhu tegasnya Ai karuma abuhu. Ai karuma abuhu tegasnya lebih mulia. Enggak usah lebih, emang akrom. Tegasnya mulia. Siapa abuhu bapaknya. Biasa, gitu loh. Ya. Siapa abuhu bapaknya Zaid. Ya. Wa kadzalika dan seperti itu Akromu minka aban. akramu minka aban, ajmalu minka wajhan bermula ajmalu minka wajhan. Robikaya itu. Bermula lafat ajmalu minka wajhan. Asluhu itu bermula asalnya Asluhu bermula asalnya itu enggak ada khobar. Asluhu bermula asalnya ajmalu minka wajhan. Ya, berarti kan yang lain biar paham. Jamula wajhuhu. Jamula wajhuhu itu lafat jamula wajhuhu. Ya, Jamula lebih, jamula bagus. Apa wajhuhu wajahnya Zaid. Qauluhu bermula ucapan musannif wala yakunu illa nakiratan, yaitu lafat wala yakunu illa nakiratan dan seterusnya. motor lewat lu tolong. Diam. Wala yakunu dan tidak ada apa tamyiz illa nakiratan kecuali itu berupa isim nakiroh. Wala yakunu dan tidak ada apa tamyiz illa ba'da tamamil kalami kecuali itu dalam setelah sempurnanya kalam. Nah, berarti kan kalau yang contoh yang atasnya Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Tamyiz terkadang menguak, menjelaskan, maksudnya menguak dari isim tafdil. Maksudnya isim tafdil contohnya isim yang mempunyai makna lebih, maunya lebih bagus, kan gitu kan? Dan lebih bagus apanya? Umpamanya Aska dengan Andre atau Andre dengan Adi aja lah, abang Adi. Lebih tampanan mana? Enggak ada yang lebih tampan, umpamanya kan gitu kan? Umpamanya, ntar Adi nangis kan repot. Udah lebih jelek, iya emang sama dia tahu umpamanya. Nyambung kan? Ah, lebih tampan, ya kan gitu kan? Apanya wajhan itu menjelaskan isim tafdil, nyambung kan? Paham itu? Nah sekarang
Wala yakunu illa nakiratan. Tamyiz kebanyakan itu nakiro. Walaupun nanti pokoknya bukan begitu sih penafsirannya. Wala yakunu illa nakiratan, tamyiz tidak boleh tidak harus berupa isim nakiro. Walaupun ada beberapa kalimat yang ma'rifat. Watibtan nafsa ya qaisu. Itu dalam syair yang kemarin dalam kan ada. Kawakib. Makanya kalian habis ngaji kawakib baca kitab ini kecil banget sebenarnya. Kalau kawakib kalian paham baca ini meremu bisa. Ilok pak merem apa nih sandu. No anak gua ngomong merem anaknya Rosid merem dia. Orang apa cuma kan. Salam. Kirain siapa orangnya? Orang ngerti. Maaf, ketua enggak hadir kemarin. Waduh, sematur nuwun. Ini udah dihadirin sayuran, masya Allah. Saya pikir bukan sampean. Oke, matur nuwun nggih. Wah, biasa. Nah, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidaklah ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Nah, sama dengan kemarin khal itu kan harus jatuh setelah sempurnanya kalam, kan gitu kan. Walaupun ada pengecualian, itu wala tamsi fil ardi maroka, kemarin kan itu penjelasannya. Lanjut. Hazal lazi itu bermula ini penjelasan. Hazal lazi. Bermula ini keterangan wala yakunu illa nakiratan. Alladzi itu perkara. Haza bermula ini penjelasan. Alazi itu Penjelasan mana? wala yakunu illa nakiratan. Alazi itu perkara. Zikruhu yang telah menyebutkan siapa musonib. Min annahu dari bahwasannya tamyiz. Layakunu itu tidak ada apa tamyiz illa ba'da tamamil kalami kecuali itu di dalam setelah sempurnanya kalam. Ya. Sohihun itu benar. Fil mankuli di dalam tamyiz yang dipindah minal fa'ili dari fa'il. Nah, saya nanya sama lu. Sohihun itu khobar. Oke, benar khobar. Khobarnya apa? Haza. 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 Lupin. Kevin. Cepetan loh Bang Pecus ngomongnya, kalau nggak ngomongnya kan gampang cepet ya. Ada mana? Munjiri. Khobarna naon? Cicing. Lu tuh. Apa khobarnya siapa kek? Lu mau bodo amat itu ya. Ya khobarnya Alazi. Khobarnya Haza, benar gitu loh. Haza Alazi Zakaro. Bahkan Alazi tadi apa? Khobar lah. Haza Allazi zakaro min annahu la yakunu illa. Itu khobarnya, bukan khobarnya hadza pri. Khobarnya annahu. Nyambung enggak? Khobarnya hadza kan allazi. Oke, nyambung. Nah, annahu la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Illa ba'da tamamil kalam kan khobarnya la yakunu. Nyambung nggak? Coba kalian ini kalian coba dari penasaran, nanti kalian akan paham. Dari situ akan terurai, akan terbuka. Oh, begini toh. Penerapannya. Lah gitu loh. Min annahu la yakunu illa ba'da tamamil kalami sahihun itu sahih. Khobarnya anna kan belum. Nyambung nggak? Dari situ kalau kalian mudeng, kalian paham, itu akan mengurai pemahaman-pemahaman yang selama kalian ini masih terhijab. Oke? Maka harus serius, gitu loh maksud saya. Oke, lanjut.
Wa amal mufasiru dan wa amal mufasiru lil adadi. Udah. Wa amal udah mufasir. satu poin. Dan bermula tamyiz yang menjelaskan lil adadi bagi bilangan, wal maqadiri dan kadar, Ya. hitungan. Faqad Ukuran, Iya. hitungan lagi. ukuran. Qadir itu ukuran, takaran, itu loh maksudnya. Ayo. Faqad ya'ti maka terkadang datang apa tamyiz Ya. qabla tamamil kalami di dalam sebelum sempurnanya kalam. Ya. Nahu isruna dirhaman ingdi, itu lafat nahu isruna. Isruna bermula 20, Oh, itu keren ini. apanya dirhamnya. Ya. Ingdi itu tetap di sisiku. Ya. Wamin wanun dan bermula sekantong, apanya tamron kurmanya. Fitdari itu tetap di dalam rumah. Fantasoba maka menjadi. Nah, sebelum dilanjut, kenapa itu pakai fantasoba, bukan fanasoba? Iya kan? Biar kalian paham fungsinya dalam ilmu sorof. Yungkol sulasi ila wazni infa'ala. Iya kan? Nah, infa'ala kan intasoba kan infa'ala. Fantasoba maka nerima terbaca naso. Nyambung kan? Kan beda mana dengan fanasoba. Nyambung nggak? Nah, itu maksudnya. Ayo. Fantasoba maka nerima dibaca nasob, apa dirhamun lafat dirhamun. Alia dibangunin. Wa tamrun dan lafat tamrun. No berdua-dua no. Fil misal ini di dalam dua contoh qabla tamamil kalami, di dalam sebelum sempurnanya kalam. Nyambung kan? Nih. Hadzal ladzi zakaro atau dzukiro. Ini keterangan yang telah disebutkan, yaitu contoh-contoh tadi, toba zaitun nafsan istaraitu isrina gulaman, ya. Itu adalah kaitannya la yakunu illa ba'dal tamai sahihun fil mangkuli minal fa'il. Yang telah disebutkan, keterangan yang telah disebutkan oleh musannif itu enggak semuanya benar. Kalau tamyiz harus setelah sempurnanya alam. Kalau di dalam tamyiz yang tergubah dari fa'il, ya. Tapi kalau kan tamyiz tadi ada 3. Pertama digubah dari fa'il, kedua digubah dari adat, ketiga digubah dari maqadir. Atau setelah sempurnanya kalam, itu kalau gubahannya fa'il, tamyiz yang dipindah dari fa'il. Kalau tamyiz dipindah dari adat, tamyiz dipindah dari maqadir, itu boleh tamyiz. Oke? Ini keren. Ini buat bahasa diri. Perhatikan. Enggak apa-apa. Nih, biar jelas kalian. Nih, kalau ini harus tamyiz yang mangkul minal fa'il itu harus ba'da tamamil kalam. Oke, nyambung? Tapi kalau tamyiz yang 2 ini itu boleh tamyiznya duluan. Contohnya isruna. Perhatikan, ini keren. Nanti saya jelaskan. Dirhaman ingdi. Ini sahih, betul, boleh. Walaupun dirhaman itu kan menguak lafaz isruna, iya kan? Kan belum sempurna kalam. Karena ini mubtada, ini khobar. Lah tamyiz di sela-sela antara mubtada khobar. Berarti kalam kan belum sempurna. Loh, kenapa boleh? Harus dibolehkan. Kalau nggak dibolehkan, mubtada. Perhatikan, mubtada kan harus berupa isim ma'rifat. Iya kan? Kalau ada mubtada berupa isim nakirah boleh, tapi harus ada musawwih. Ingat, nah musawwihnya itu
ya tamyiz ini dirhaman. Oke? Isruna bermula 20, apanya dirhaman? Dirhaman itu gampangannya menjadi musawwik, menjadi pemboleh isruna sebagai mubtada. Kalau tamyiznya adat atau makodir yang seperti ini, tamyiz enggak harus jatuh setelah sempurnanya kalam. Oke? Lu gampang tuh sebenarnya. Kalau kalian paham dari awal. Tapi kalau kalian nggak paham dari awal, keder. Bomnya kita nanya sama anaknya Rosid. Lu ngaji apaan? Siapa namanya? Rehan. Wow, orang Ustaz ngomongnya begitu, lah paling begitu. Bakir, Japir, lu bang, pir. Ya paham aja Pak, daripada kagak. Dia tuh dia mah. Udah nggak apa-apa, yang penting ngikutin. Lama-lama juga Pak paham. Nah lu kalau bisa sih komelin Ibul, anak lu bukan yang ngaji lu, gitu kemarin lu kasih seragam, datang telat, lu kasih tahu ya oke ya, paham ya. Nah ini tetap tolong, ini kan slow habis imtihan, tapi tetap target sebelum masuk puasa khatam. Oh, udah tenang. Kalau cuma ngatamin gak usah baca malam ini kok khatam. Nah, ini khatam tetap ngaji luarnya. Maka saya harap ya semuanya lah, termasuk perempuan kok nanti baca lah. Ini selama ini kan saya bebankan ke anak laki. Perempuan baca. Kalian mutolaah dulu. Ini jangan kalian, itu kan halaman berapa tadi yang kalian baca? Halaman 19 ya. Mulai halaman 20 yang luar loh. Itu kan judulnya beda. Risalatul Mabniyah. Sulit loh, kalian jangan pikir ini gampang loh. Serius. Dan ini merupakan tambahan wawasan. Maka kitab matan Al-Maghudi walaupun kecilnya seperti ini, kan kecil banget. Tapi ada 3 kitab. Pertama yang dalam kurung Syarah Maghudi, yang di luarnya itu kan itu Risalatan di Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Risalatun Tata'allaku Bija'a Zaidun, yang kedua Risalatun Tata'allaku Bil Mabniyat. Ini luar biasa. Ini kitab tambahan. Jadi yang ngarang kitab yang di luar itu sama dengan pengarang Mukhtasar Jidat. Dan sanad keilmuan saya itu nyambung ke beliau. Saya dari Ki Abdullah Rifai. Ki Abdullah Rifai ke mertuanya Ki Haji Muhammadun yang besok ini mau haulnya. Ki Haji Muhammadun belajar ke Ki Amir, Mbah Amir Pekalongan. Mbah Amir Pekalongan gurunya lagi namanya Mbah Soleh Darat Semarang. Mbah Soleh Darat Semarang itu selevel setingkat dengan ya bangsa Mbah Mahrus, kampungnya Kevin, Termas, Mbah Hasyim As'ari, Mbah Khalil ya, gurunya saya Yasin Padang, seterusnya sampai saya Nawawi, nembus kepada saya Umar Sato, itu yang ngarang Sarah Dunia itu diantaranya. Paham itu? Nah kalian tekun sanad keilmuan kalian jelas rentetan-rentetannya. Ngerti maksudnya? Supaya, nah itu yang saya maksud, Bapak Rosid juga tolong dikasih penjelasan ke alumni. Termasuk kemarin ada Tio segala macam. Kalau kalian udah lulus, jangan lupakan Al-Aziz sebagai alma mater kalian. Itu namanya Robitoh dan keterikatan ya, ruhiyah. Jangan pernah putus. Paham maksudnya? Bukan saya ingin kalian hormati, enggak. Tapi ilmu itu maunya seperti itu. Kan dalam ta'limul mutalim apa di mana itu? Ta'allamtul ilma li ghairillah. Saya ingin belajar ilmu ini untuk selain Allah. Fa'abal ilmu illa ayyakuna billah. Ilmu menolak kecuali harus karena Allah. Karena Allah. Nah, salah satunya itu alaqah dan robitoh, ruhiyah, ilmiah itu nggak boleh terputus. Maka sering tawasul kalian, apa yang sering saya tawasulin itu kan pada hafal kan,
tadi estafet guru saya itu, supaya ilmu yang telah kita serap dari guru-guru kita, dari leluhur-leluhur kita sampai kepada mu'alif itu manfaat barokah. Oke, itu jam 8 total. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.